Dan di sini rata-rata karyawannya banyak yang seperti itu. Betul. Dan mereka IMIP khususnya dan Bumi Morowali sebagai wadah, mereka sangat mendukung kalau ada karyawan yang memang punya talent tertentu. Ya contohnya kayak saya. Mereka yang kayak kemarin panggil aku OD1, saya kan bekerja nih. Itu proses pembuat izinnya itu sangat disupport dari IMIP. Jadi dari IMIP kasih surat izin ke perusahaan saya, departemen saya, dan kebetulan di departemen saya itu sangat mendukung dengan kegiatan yang seperti ini. Jadi diizinkan. Jadi selama proses syuting, ya istilahnya sambil sekali mendayung dua gunung. Dua gunung boy, bahaya itu bang kalau dua gunung. Dua gunung terlewati. Maksudnya begini ekspresi saja. Ya, jadi sekali mendayung dua gunung terlewati. Maksudnya di saat saya pembuatan film yang memang hobi saya, pekerjaan saya juga tidak mengganggu, tetap jalan dan dihadirkan. Gitulah. Itu yang dua gunungnya itu. Dan dari film situ juga saya ini dapat saya udah. Ya, mulai dikenal banyak orang dan berkelanjutan dari panggil aku OD1 beberapa bulan kemudian mulailah dari tim media Bumi Morowali untuk pembuatan panggil aku OD2. Nah, oh iya saya lupa juga, mungkin para penonton di sini bertanya-tanya ini. Untuk apa namanya yang kemarin ada bertanya, Bang panggil aku yang selanjutnya kapan rilis? Nah, ini panggil aku OD2 sudah sebenarnya jauh hari sudah selesai. Cuman ya ada trouble sedikit, ada ya tahulah sendiri kalau bagian media begitu kan banyak ininya toh, banyak cobaannya. Dan untuk yang nonton nanti nih penikmatnya panggil aku OD2, pokoknya jangan lupa apa nih istilah bahasa gaulnya. Pokoknya kamu orang lihat terus saja Bumi Morowali dalam waktu ya. Stay tune kah bahasa Inggrisnya? Maklum, waktu dulu pelajaran bahasa Inggris sering mabuk. Jadi stay tune, orang apa namanya buka terus itu Bumi Morowali. Dalam waktu dekat ini insya Allah panggil aku OD2 sudah dirilis. Yes. Jadi itu ceritanya bakalan seru lagi. Yang mana kameranya pecah. Bakalan pecah karena di situ apa namanya semua cerita-cerita ada yang dialami para perantau itu mungkin sedikit banyaknya ada kayak begitu. Ini bang kan di waktu saya nonton juga sampai habis bang. Sempat nonton kan? Sampai habis bang. Tidak menangis Ji? Tidak menangis. Ada itu Vespa atau bang? Sama Helen di mana itu sekarang itu bang? Itu Vespa sama sebenarnya Helen. Kalau untuk Vespa saya memang punya Vespa. Tapi pada saat itu kalau yang di film itu Vespanya teman. Karena saya bilang saya punya Vespa tapi sudah rusak di Kendari. Jadi kebetulan ada teman saya salah satu komunitas juga di Morowali. Di Morowali sini banyak istilahnya komunitas mulai dari yang kayak apa namanya? SIM ya. Nah, dia salah satunya itu di SIM itu. Skuter Independen Morowali. Nah, kebetulan teman saya di situ satu tempat kerja. Saya bilang, "Aduh, siapa yang punya motor Vespa ini?" Kebetulan temanku nama Adlis, dia, "Bang, saya punya Vespa." "Woi, kebetulan pas dengan ini saya pinjam boleh Kak untuk selama proses syuting?" Silakan. Ya, mereka teman-teman, bos dan ini mendukung. Jadi dan keluarga saya juga mendukung. Keluarga yang di Kendari. Lain dengan yang sebelumnya. Di sini. Keluarga yang sebelumnya enggak mendukung. Kenapa itu Bang enggak mendukung? Aduh. Bisa tidak dijawab Bang? Kalau mau dilewat. Sebenarnya mau jawab tidak, takutnya dia nonton kan tidak nih. Iya, nanti kalau setelah diunggah mungkin dia nonton. Jangan ya intinya ya. Ini kesibukannya Bang Ore ini sekarang apa ini Bang? Kesibukan sekarang ya di samping kerja saya punya istilah kalau sekolah itu ekstrakurikuler toh. Betul. Wih, artis bangsat. Nah, boleh Pak. Astagfirullah saya bicara kotor. Maafkan aku penonton. Jadi kesibukan di luar di samping kerja ya seperti itu dia tadi masih di dunia entertainment. Sambilan entertainment bukan artis Om. Jadi bagaimana ya? Banyak kegiatan di luar. Iya. Kegiatan banyak kayak salah satu saya main musik juga di salah satu kedai yang ada di Morowali. Wah, jadi jangan salah untuk para penonton yang di luar Morowali, jangan pikir Morowali itu kampung men. Di dalam sini ngeri Om. Iya, ngeri semua. Desa metropolitan. Iya, bisa dibilang desa metropolitan. Di mana kau mendapat desa yang 2 tiang listriknya kiri kanan? Iya, di Morowali Ji. Oke, jadi saya di salah satu kedai kafe di Morowali ya main musik home band. Sebagai apa itu? Drummer. Drummer. Dan saya
Bukan, yang ini. Ya yang gini-gini loh. Jadi saya main musik juga, drummer juga di salah satu kafe, terus stand up juga, dan di Morowali ada juga salah satu komunitas stand up Indo Morowali. Apa itu Bang namanya? Dia stand up Indo Morowali. Iya, ya stand up ya, kasih ketawa-ketawa orang. Nah, itulah salah satu pekerjaan saya sebagai badut. Badut. Iya. Kasih ketawa-ketawa orang. Tapi dalam hati woi menangis. Tapi ya itu ya, yang penting saya prinsipnya bikin orang tertawa saja. Di samping itu saya juga aktif di sosial media. Wih. Aduh, saya promosi IG lagi. Awah, janganlah. Saya juga aktif di IG, di TikTok juga. Wais. Dulu kan Bang masih pakai communicator tuh pertama pinjam Morowali itu. Sekarang sudah ya alhamdulillah sudah meningkat lah Bang. Bagaimana perasaannya Bang Ode? Wah, saya tuh awalnya jujur saja nih, Instagram saya dibuatkan itu dari Bumi Morowali yang buatkan. Betulan saya tidak tahu itu bagaimana apa namanya. Saya dulu memang punya Facebook tapi ada adminnya. Tahu adminnya yang saya maksud? Mantan istri yang pegang. Di monitor, Pak. Ya, saya punya Facebook, jadi apa? Saya pegang HP center saja. Jadi yang setir itu mamanya dulu. Jadi sudah ada bakat artisnya dari situ. Oh. Oh iya. Jadi saya pegang Android itu pun apa saya beli dari Bumi Morowali. Iya, kembali lagi dari Bumi Morowali. Saya beli itu sembunyi-sembunyi Om. Saya sembunyikan dari mantan istri saya. Jadi kalau saya pulang di rumah, HP saya simpan di studionya Bumi Morowali. Pakai HP center. Besok saya suruh Om minta tolong buatkan IG Kak. Jadi dari tim Bumi Morowali yang buatkan IG. Buatkan IG, mulai aktif bagaimana cara posting, cara bikin Insta story, belajar dari mereka. Jadi ya mulai bisa. Aduh, saya download ada aplikasi TikTok nih di HP ku. Saya cuman awalnya buka TikTok. Coba lihat saya dulu. Wah, lihat yang sepsi yang magembung. Tapi lambat semakin kesininya wah kayaknya bagus ini untuk luapkan saya punya emosi, luapkan mungkin salah satu cara untuk bikin orang tertawa di luar Morowali. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Ya, semakin kesini ya followersnya ya lumayan, bisa dibilang lumayan lah kalau untuk ini tuh. Sudah lumayan. Anjay. Menurut Bang Ode nih, perubahan itu bisa terjadi kepada siapa? Kalau perubahan itu kalau bisa terjadi kepada siapapun, selagi yang penting orangnya mau berusaha, yang penting dia pertama tekad, niat, berusaha bekerja, dan yang paling penting ini doa, men. Kalau kita tidak dilandaskan dengan doa, itu Betul, sepakat Bang. Iya. Ya, itu salah satu potongan dipanggil. Tapi kan itu OD pertama. Iya, OD pertama. Tapi kalau untuk yang tadinya itu yang Abang bilang itu berlaku di siapa ya? Di siapapun bisa. Yang penting paling pertama orangnya mau bersungguh-sungguh itu. Niatnya terus mengimplementasikan apa namanya Kak? Ya betul, sudah betul. Iya, mengimplementasikan. Jangan cuma niat tapi kita tidak lakukan Pak. Itu sebatas retorika, aksi. Apa retorika? Oh iya, retorika bukannya. Sebatas kata-kata. Oh iya, sebatas kata-kata tidak ada action begitu. Ya betul. Ya kalau ya itu sih, kalau motivasi untuk yang saya tanamkan ya itu saya tidak peduli, jangan istilahnya kita mana kamera yang menyala. Ya, jangan pernah minder, jangan pernah mengeluh dengan keadaanmu yang sekarang ini. Iya. Yang mana kamera yang itu ya? Jadi itu, jangan pernah minder, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bisa di close up tuh. Iya, nanti dia close up kayaknya muka ganteng tuh. Intinya itu, jangan pernah minder, jangan pernah mengeluh, terus maju selagi itu kamu bisa, maju sampai di mana kamu bisa dapat itu titik itu. Istilahnya begini, kita boleh bermimpi setinggi langit. Ya, kita tidak bisa mencapai semua satu kaligus. Kita harus mulai mewujudkannya secara perlahan, men. Oke, kembali lagi ke podcast Kosbau Dopi. Sorry tadi break azan maghrib. Ya, kita kembali ke tamu kita yang terspesial ini. Martabak spesial. Ini Bang, pertanyaan pertanyaan yang saya tunggu-tunggu juga ini. Apakah ini Bang Ode ada impact-nya yang Bang Ode rasakan pada saat main film dan berimpact ke kehidupan nyatanya Bang Ode, atau berimbas keluar Morowali mungkin, apakah begitu Bang Ode? Mungkin bisa Bang Ode. Sangat berdampak, ada dampaknya besar sekali malah. Contohnya kalau untuk di dalam Morowali sini, kalau dari film itu, saya semakin dikenal dengan orang, terus job-job
maksudnya job apa ya? Orang juga semakin sering saya kayak Job macam tambahan job begitu? tambahan, ada dipanggil nge-MC, stand up, terus semakin dikenal juga dengan orang. Terus bahkan sampai di tempat kelahiranku sendiri, Kendari. Kendari, Iya, wih, luar mulai biasa, dikenal juga gara-gara film itu Panggil Aku Ode. Dan bahkan katanya saya itu dijuluki di sini sang motivator. Wajib. Yoi. Itu saya bilang aduh. Itu bukan saya yang juluki, tapi banyak orang ini di Panggil Aku Ode 1 itu julukanku itu sang motivator. Iya, betul. Selain main film, Bang Ode saya dengar ikut stand up juga tuh, dan ya mungkin ada komunitas di sini, Bang. Oh, iya. Saya kalau komunitas sebenarnya kalau di luar stand up Indo Morowali ya, itu memang saya tergabung di komunitas kalau di itu. sini stand up Indo Morowali, Iya, Bang, ya? stand up Indo Morowali, kalau di Kendari stand up Indo Kendari. Stand up Indo Kendari. Kalau yang di sini, Bang, Bang Ode mungkin salah satu penggagasnya lah. Ya, bisa dibilang begitu. Bisa ceritakan itu, Bang, kenapa sampai terjadi nih Stand up itu. ya, sampai jadi nih komunitas stand up. Apakah kebutuhan atau orang-orang yang di stand up masih kurang atau bagaimana ya? Mungkin bisa Bang Ode. Sebenarnya kalau untuk istilahnya pencetus pertamanya itu bukan saya. Ya. Ada teman nama Asbar. Ya. Dia memang stand up Indo Masamba. Samba. Dari selatan Masamba, tidak sengaja ketemu di salah satu kedai. Cerita-cerita, sharing-sharing bagaimana kalau kita bikin ini. Karena kebetulan teman-teman juga banyak orang yang melucu. Pokoknya kita rangkul teman-teman itu bukan yang memang basicnya wah saya pintar ngelucu, pintar ngelawak atau Oh, pintar. berarti ini stand up Indo Morowali merekrut orang yang belum ada lah. Iya, kita sama-sama belajar ceritanya di sini, sama-sama belajar bagaimana kita sharing-sharing OPM ini tuh OPM itu yang maksudnya open mic, open Saya mic. kira Operasi Papua Merdeka. Salah tuh, maksudnya makanya saya jelas tadi itu ya. Jadi awalnya salah satunya ya saya orang di dalam situ dengan ada beberapa teman, mulailah kita rekrut teman-teman ya, alhamdulillah walaupun tidak berjalan begitu terus karena ya tahu sendiri tuh rata-rata di sini tuh kebanyakan karyawan, jadi masing-masing punya kesibukan yang paling penting. Betul. Di samping stand up juga saya juga punya bukan komunitas sebenarnya, lebih ke perkumpulan. Apa itu, kayak perkumpulan? macam pencinta motor, lebih ke motor tua. Pencinta motor Klub klasik. motor begitu, Iya. Bang Di? Sebenarnya bukan klub juga karena kalau klub dengan komunitas itu dia terikat dengan aturan yang ada di situ. Terikat dengan ADRT berarti. Iya. Kalau kita tidak terikat dengan itu, ketika kita waktu mengumpul di saat ada waktu yang kosong ya kita ngumpul, sharing-sharing masalah motor. Kapan terbentuknya itu, Bang? Motor tua itu kebetulan pas di tanggal berapa? Tanggal berapa sih ini? Iya, tanggal 10, tanggal 19 bulan ini. Bulan ini. Anniversary-nya. Sudah mau menuju ke 1 tahun. Iya, sudah mau 1 tahun. Di mana terbentuknya itu, Bang? Di bawah Dopi? Di bawah Dopi sini. Sudah berapa anggotanya itu, Bang? Kurang lebih 70. 70. Iya, Wih, cuman banyak. terbagi-bagi lagi. Ada lagi pecah-pecah begitu. Tapi kita bukan komunitas sebenarnya. Cuman ya kumpul-kumpul begitu di saat ada waktu. Senang motor klasik. Iya. Jadi Sharing-sharing tentang motor klasik kan namanya, kalau motor klasik ini pasti ada saja trouble-nya tuh. Wih, di mana nih yang alat ini, alat itu. Kita sharing-sharing itu. Kenapa suka dengan motor klasik, Bang? Wih, saya dari dulu Om. Dari Iya, kenapa itu? Suka. punya daya tarik tersendiri kalau menurut saya. Keunikannya, Iya, keunikannya, dan itu jadi daya tarik untuk ciri khasnya saya. Oh, ini Ode. Dari zaman kuliah saya pakai sepeda. Oh, sepeda. Iya, sering pakai sepeda. Ontel. Oh, bukan sepeda ontel sih, sepeda kalau low rider istilahnya itu. Ada tuh kalau ada di TikTokku itu. TikTok. Promosi lagi. Jadi begitu. Jadi ya cukup banyak lah kegiatan di sini. itu yang Bang Ode, kita tarik mundur lagi. Iya. Ini tadi masalah impact-nya itu yang ada nggak perubahan di tempat kerja? Oh, kalau di tempat kerja perubahannya Muhammad besar sekali. Bang Ode dulu pertama penempatan kerjanya di mana? Saya bisa sebut nama Bisa, perusahaan sebut. bukan? Boleh. Saya itu bekerja salah satu perusahaan yang ada dalam kawasan PT IMIP, tepatnya itu di PT DSI, Dexin Steel Indonesia. Itu pertama kali saya masuk itu saya sebagai kru. Bro, Iya, saya sebagai kru mekanik. mekanik. Nah, dan pada saat itu DSI itu masih proses konstruksi pembangunan, jadi mekanik di situ semua kita kerjakan, mulai dari angkat pipa, ngelas, tarik kabel, ambil nasi, mengoksi, semuanya, bahkan bikin mes. Nah, sampai jalani impact dari Panggil Aku Ode 1 itu ya saya dilirik lah dari orang 01-nya perusahaan saya di DSI, dan orang yang terutama
dari IMIP juga ikut andil dalam ini, dalam kenapa saya dimutasikan begitu. Dan saya akhirnya dimutasikan di GA, General Affair. Itu awalnya saya sebagai di bagian media juga. Helm pun berubah, alhamdulillah, Power Rangers. Iya, dari yang kuning jadi ya warna biru. Sama ini Pak, apa namanya, ada nggak momen yang cukup ya di luar ekspektasi sekali gitu loh, ketika saya pernah dengar katanya dulu abang dapat bukan apa ya, kayak penghargaan lah, apresiasi dari pimpinan dari pusat abang itu yang paling berkesan di saya itu, impact yang paling berkesan di saya dari panggil aku Ode ini itu adalah dimana bos besar di perusahaan saya itu namanya Mr. Ting, beliau dari Cina langsung ke sini, cuman mau lihat awalnya memang rapat untuk ini, tapi di pas itu hari launchingnya panggil aku Ode 1 dan beliau nonton, akhirnya di film panggil aku Ode 1 itu 11-12 dengan pengalaman hidupnya dulu dia. Saya dan langsung dipanggil langsung dengan beliau, baju saya masih baju kerja, disuruh buka, saya tanda tangan tulis nama, dibawa ke Cina, dimuseumkan kan karena kebetulan beliau juga di samping punya perusahaan ada museumnya juga, dia museumkan baju tersebut. Dan pada saat itu saya apa istilahnya, dikasih penghargaan itu mau ke Cina, hanya pada saat itu pas pandemik akhirnya tertunda. Berarti akan ada nanti waktunya. Karena kan dulu ada program itu ke Cina dari program dari IMIP, studi banding begitu, semua perusahaan masing-masing punya perwakilan. Nah di DSI itu waktu yang tahap pertama, gelombang pertama saya belum. Nah pas di gelombang keduanya ini saya dijanjikan itu mau ke Cina itu ya, tapi sayangnya lagi itu pandemik melanda jadi tertunda begitu. Tapi saya bangga sih, sangat bangga bahkan. Kan Bang Ode ini juga pemain band toh? Iya, anak band malah. Bagaimana membagi waktunya itu Bang? Kan ini band seminggu berapa kali Bang? Saya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dan bagaimana cara ngebagi waktunya ini Bang? Mungkin ada tips and trick? Wah, saya kalau tips khusus, maintenance waktunya bagaimana? Kalau tips khusus sih enggak ada sih sebenarnya Om. Karena saya kan di tempat kerja reguler, masuk pagi pulang sore, pulang jam-jam 5. Jadi kalau malam, dan saya dari dulu kebiasaan suka begadang Om. Suka begadang. Iya. Jadi jarang tidur cepat kecuali istri memanggil. Iya. Lar. Jadi kalau untuk membagi waktu, saya tahu dopingku saya itu, saya orangnya pura-pura tidak tahu capek. Iya. Jadi saya ketika ada waktu saya gaskan. Selagi itu menghasilkan gaskan lah. Berarti faktor sugesti saja Bang? Iya, sugesti sebenarnya. Iya, dan memang itu salah satu hobi saya. Saya apapun itu hobi. Kalau hobi mau apa tetap saya. Selagi tidak mengganggu dengan kegiatan yang satu, saya gas. Kan Bang Ode ini sekarang sudah 2 kali beristri itu Bang? Atau bagaimana? Ini istri keduanya ketemu di mana ini Bang? Aduh. Ya, istri kedua. Istriku ini yang sekarang saya ketemunya di sosmed. Apakah micet? Tidak, bukan micet. Saya punya Instagram. Tahun berapa tuh Bang ketemunya? Saya ketemunya itu sebenarnya tidak disangka-sangka. Dan sebenarnya bukan saya pede sih, bukan saya apa, tapi istri saya yang suka saya. Iya, istri saya yang stalking Instagram. Saya tidak berteman dengan istri saya di Instagram pada saat itu. Dia bukan orang sini. Maksudnya bukan di Bahodopi sini. Istri saya itu orang Morowali Utara, Bunta. Di Bunta sana, jadi dia stalking Instagram saya, terus lihat saya perform di Cafe Puncak. Waktu pada saat itu di Cafe Puncak saya main. Dia datang, ada dia. Kebetulan dia berlibur dengan keluarganya di sini, sempat hadir. Tapi dia enggak tegur langsung. Nanti sudah pulang baru dia DM, Bang Ode. Tadi saya nonton loh gini. Saya mau tegur tapi malu. Ada. Sudah dari situ awal. Iya, bahasa basi begitu. Tapi saya prinsip begini Bang. Saya enggak mau kenal perempuan atau enggak mau dekat sama perempuan tanpa ada arah, karena saya kan biar bagaimana orang yang pernah gagal. Betul. Saya ndak mau jatuh di lubang yang sama lagi istilahnya. Dan saya juga saya tanamkan itu, kalaupun saya dekat dengan perempuan saya ndak mau pacaran lagi, karena saya pikir pacaran itu untuk bagi saya saya ndak munafik, kita bukan yang namanya butuh itu sih,
bagi saya apa namanya, ketika saya kenal perempuan saya tidak mau yang begitu-begitu lagi. Ketika dia dia terima kekuranganku, terima masa laluku, gas saya langsung datangi. Jadi saya pacaran dengan istri saya itu tidak lama, mungkin sebulan ada. Sebulan. Iya, itu pun tanpa ada status bilang kita pacaran, tidak, cuman dekat begitu aja. Terus saya bilang kita mau bawa kemana arahnya nih. Iya. Kalau kau serius saya gas ke orang tua mah, ya alhamdulillah karena mungkin jodoh saya gas ke orang tuanya, dan orang tuanya welcome dengan keadaan fisikku yang sekarang, dan alhamdulillah kami dikaruniai satu malaikat kecil. Jadi sudah 2. Tahun berapa itu Bang nikahnya? Baru kemarin 2020. 2020. Bulan 1. Sambil betul sambil menyelam minum air sambil meniti karir dapat jodoh. Iya, itu. Sekarang ini Bang, band apa namanya ini yang Bang Ode tekuni nih? Home band, kami home band. Namanya ini band Black Rose Band. Black Rose Band di Mawar hitam. Berarti alirannya ini Bang, genrenya. Kalau genre, kalau untuk kiblatnya sih ya Al genre sih. Karena kan kita main di kafe-kafe tuh. Iya. Jadi gak hajar saja, orang minta dangdut, reggae, pop, rock ya rock, sesuai request saja. Iya. Dan ini Bang Ode ini dalam sehari tidur berapa jam ini? Saya kalau tidur kok sesibuk-sibuknya ini saya biasa tidur kalau malam, mau itu ada kegiatan di luar atau tidak. Saya tuh sudah tetap sama. Iya. Di kos pun saya tidak bisa tidur cepat. Pas di atas jam 12 lah. Saya enggak tahu kenapa begitu. Kebiasaan mungkin karena dulu. Iya, saya amnesia sorry. Insomnia. Insomnia. Anemia. Kurang darah itu anemia hama. Iya itu insomnia dari dulu, dari zaman saya bawa taksi mungkin sudah kebiasa ya, terbawa-bawa sampai sekarang. Jadi saya orangnya mau ada kegiatan di luar atau tidak tetap tidur di atas jam 12. Ini kan Bang Ode sekarang lagi ya seperti yang Bang Ode bilang tadi, mau membuktikan sama orang-orang yang hina dulu Bang Ode di Kendari tuh untuk melangkah lebih. Sekarang ini Bang Ode ceritanya masih lagi berjuang tuh. Iya. Apa yang memotivasi Bang Ode ini? Sebenarnya untuk sekarang. Kalau motivasi saya sekarang untuk saya ini, kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang itu saya kan pernah gagal ya. Saya kembali lagi, saya pernah gagal ya, belum bisa membangun rumah tangga yang baik lah. Dan motivasi saya sekarang di sini anak dan istri saya. Anak dan istri. Iya, saya akan membuat mereka bahagia dengan caraku sendiri. Asik. Caption lagi kayaknya itu. Bisa sekali. Yang dikejar Bang Ode itu apa sebenarnya? Yang di mana? Semuanya. Ada targetnya atau memang semua mengalir atau gimana? Enggak. Apa yang dikejar Bang Ode? Target kalau masalah materi kah atau apa? Saya apa sih, tujuannya ini? Ya, satu-satu jam memorong itu mah. Memorong. Satu-satu. Begini memang Bang, Bumi Morowali aktif semua. Aktif, iya itu saya. Iya. Karena kita semua kepo ini. Oh iya, oke. Banyak aktivitas Abang di luar. Motivasi saya sih sebenarnya saat tidak muluk-muluk sama tujuan saya kerja ini sebenarnya tidak jauh beda dengan teman-teman, mungkin para penonton juga sama tujuannya, ingin membahagiakan itu ya. Lebih saya sih membahagiakan orang tua paling penting utama, terus ya istri dan anak juga, dan yang paling penting sih karir. Karena di usia saya yang segini tua miramang ya, kalau untuk hanya sebatas kerja tanpa ada tujuan itu kayaknya sudah bukan gua banget. Aduh, pindah Monas. Iya, sudah bukan saya. Jadi saya punya tujuan saya itu membahagiakan orang tua, terus anak istri saya paling utama juga sih. Nggak ada yang kedua atau apa, semua utama. Sama sekarang mungkin Bang, sama sih. Sekarang Bang sudah dikontrak sama film apa? Oh iya, karena apa? Kalau untuk sekarang kita lagi proses pembuatan penggarapan dari pihak IMIP juga, tapi langsung yang dari Jakarta. Dia itu genrenya sitkom atau situasi komedi, di mana kami bercerita di situ. Ceritanya tentang apa ya? Tentang bagaimana sih kesehariannya para pekerja di dalam dan di luar kawasan, tapi kita bawakan versi komedi. Begitu juga dengan Panggil Aku Ode. Nah, mungkin kembali lagi untuk yang nonton ini. Kalau yang penasaran kemarin tuh, yang penasaran untuk apa namanya? Kayak kemarin kan yang Panggil Aku Ode 1 itu apa sih namanya? Sinopsisnya dia kayak macam perjuangan hidup seorang perantau, dan itu banyak yang oh ya ini saya pernah alami. Nah, untuk yang Komorang tunggu dulu saya ngupil, sorry. Untuk Komorang yang apa namanya, yang tunggu-tunggu ini Panggil Aku Ode 2, itu dia saya ceritakan sedikit ya, sinopsisnya sedikit saja. Jadi
sebenarnya benang merahnya dipanggil Aku OD2. Kalau sitkom tadi kan tentang komedi. Nah, kalau untuk dipanggil Aku OD2 di sini itu yang pertama apa ya? Kita kan lagi masa pandemik ya. Kita masa pandemik, bagaimana kita mengatasi para pekerja di dalam itu mengatasi dalam bekerja dalam situasi pandemik seperti ini. Kira-kira cara mengatasinya seperti apa begitu. Nah, itu ada. Terus apa ya, kultur budaya antara tenaga kerja Indonesia sama TKA. Lebih tepatnya transfer knowledge, apa yang mereka tahu mereka salurkan ke kita, betul. Yang Indo, dan kita yang Indo apa yang kita tahu kita terapkan ke mereka. Dan alhamdulillah itu terjalin tanpa sadar tidak sadar itu saya sendiri dan para pekerja di dalam pasti itu transfer knowledge-nya terjalin begitu. Iya. Oh ya, kayak bahasa tubuh segala macam. Betul. Ya seperti itu. Saling memahami. Dan tapi untuk lebih detailnya untuk Komoran, untuk para penonton stay tune lagi. Tunggu saja rilisnya Panggil Aku OD2 di Bumi Morowali Hama. Jadi kalau Komoran yang belum subscribe, like, komen memang subscribe memang dari sekarang. Iya. Bang, tadi kan bilang transfer knowledge. Nah, kira-kira ada nggak Bang bisa sedikit bahasa Cina gitu? Oh iya. Bisa dicontohkan. Oh iya. Sebenarnya kabel saya tanduk ini. Jadi mungkin bukan hanya saya yang ngalami, mungkin teman-teman termasuk coachnya mungkin juga pernah alami di dalam, dan mungkin para penonton yang kerja di Morowali mungkin pernah alami. Kalau ya transfer knowledge salah satu contohnya ya seperti kalau saya sendiri kan, saya kan awam nih, enggak terlalu tahu apa sih bahasa Cina itu. Bahasa Inggris saya dapat 0 saya. Iya. Tapi kita begitupun mereka itu enggak selamanya tahu bahasa Inggris, bahasa internasional. Jadi kita itu kalau di dalam contoh salah satunya kayak apa ya, saya contohkan. Nah, contoh bahasa yang sering digunakan tapi tidak punya arti. Ya. Itu transfer knowledge-nya. Kayak contoh, apa yang kita tahu Indonesia kita terapkan ke Cina nih. Wala-wala. Ya, wala-wala itu kalau kita Indo mau cari di kamus pun, di Google pun, bahkan sampai Google pun dia bengko itu. Apa yang artinya ini? Enggak ada, tapi iya, itu bahasa lapangan kita yang Indo terapkan ke Cina. Wala-wala itu istilahnya kita mau briefing atau mau bicara antara si tenaga kerja asing ke kita, dan itu si Cinanya terapkan. Sekalipun mereka nggak terlalu tahu bahasa Indonesia, mereka oke. Mintian wala-wala, mintian itu besok kayak begitu. Nah, mintian besok. Kayak gitu. Kayak begitu. Jadi itu yang kita terapkan, dan mereka yang terapkan ke kita itu kayak macam apa ya? Kayak tidak meo. Tidak bagus. Kayak kita Indo kan tidak bagus. Ada orang juga tidak bagus. Jadi kita tanya apa bahasa Cina yang tidak bagus? Emak, puhao. Nah, jadi itu bilang puhao. Nah, itu akhirnya kita, tapi lebih seringnya di dalam itu kita lebih ke bahasa tubuh. Ya. Bahasa tubuh. Jadi ya alhamdulillahnya ya, walaupun agak berat, agak susah, lambat laun si tenaga kerja asingnya mengerti dengan bahasa tubuhnya kita juga mengerti dengan bahasa tubuhnya mereka. Jadi itulah kalau untuk saya, menurut saya transfer knowledge yang umum saja ya itu yang biasa teman-teman alami. Ini kan Bang Ode pemain film sudah, anak band stand up comedy, ngedance, nah TikTok, apalagi yang mau dikejar ini Bang selain ini? Mungkin ada, apakah begitu? Mungkin targetnya mungkin tahun depan harus kayak begini. Saya sebenarnya kalau untuk apa yang mau dikejar di dunia hobi saya tuh, kalau di hobi yang belum sanu kayak musik 2 warna belum pernah saya pengen ada. Itu, musik 2 warna itu gabungan antara musik modern dengan musik tradisional. Oh, kayak mungkin Weird Genius begitu. Kurang lebih seperti itu. Yang campur gamelan, campur kayak begitu. Saya pengen sekali kayak itu. Hanya belum. Berarti mau berkecimpung di dunia DJ juga ini. Boy, kalau DJ saya bisa main cikik sedikit. Multi talent. Tapi tidak mahir. Cuman sebatas bisa. Karena teman punya DJ, cuman putar-putar begitu, pura-pura pijit saja. Pengen itu musik 2 warna itu, gabungkan antara musik tradisional sama musik modern. Itu sih kalau untuk di hobi itu. Ini Bang, apa yang terjadi nih Bang kalau seorang Ode tidak merantau ke Bahodopi? Kira-kira apa yang terjadi kalau seorang Ode tidak ke Bahodopi?
Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya kembali ke mungkin sudah kodratnya dengan sudah jalannya memang. Tapi kalau untuk pertanyaan itu, kalau seandainya saya tidak sini, saya orangnya itu bang, tidak pernah jujur ini. Saya kalau dari pribadi sendiri, orang yang tidak pantang menyerah sebelum saya lakukan. Selagi itu positif saya akan lakukan. Sekalipun mungkin saya tidak bisa dapat di sini, mungkin saya bisa kembali lagi, mungkin bawa kampas. Karena apa saya mau kerjakan di usia saya yang segini? Terus pendidikan saya yang memang sarjana tapi keadaan fisik saya yang segini, ya saya mau kerja apa saja, saya tidak peduli, yang penting itu halal. Mau jadi tukang batu, saya pernah jadi tukang batu. Jadi kuli di pelabuhan saya pernah. Jadi tukang ojek cuci motor Jadi hal-hal yang saya mau kerja yang seberat apapun, ya pasti saya akan lakukan selagi itu halal. Ya, ini Bang Ode ini posisinya di Bodopi tinggal sama istri. Iya. Bagaimana caranya memberikan pengertian ya, karena kan Bang Odi ini mungkin ya mungkin super sibuk toh ya sebagai seorang istri, apalagi Bang Odi berangkat pagi pulang sore pulang mandi saja keluar lagi. Bagaimana memberikan pengertian ini kepada istri, bilang saya begini mungkin jadi batu sandungan juga mungkin kesibukannya Bang Ode itu. Iya. Bagaimana caranya memberikan pengertian ke istri? Kalau di istri saya jauh sebelum saya menikah saya sudah kasih tahu ke dia. Kalau saya ini bukan bilang artis. Saya bukan artis ya. Aduh. Ya maksudnya saya sampaikan ke istri saya kalau saya tuh punya kesibukan di luar pekerjaan, saya punya teman bergaul pun, saya punya teman bergaul di sini tuh kebanyakan perempuan. Dan itu saya kasih pemahaman ke istri saya. Saya punya teman perempuan si ini, si itu, si ini, si itu. Dan cara berteman saya itu seperti ini. Kebetulan istri saya dia pahami itu. Saya pikir pada saat pacaran, oh iya saja. Dan alhamdulillah ketika kami sudah berstatus suami istri, saya ulang sampaikan lagi. Saya bilang, ya pekerjaanku yang seperti ini, kamu harus terima dengan ini. Dia cuma bilang, yang ya untuk para suami yang di luar sana, ini istriku umurnya masih muda, tapi pola pikirnya dewasa. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Dia bilang ke saya gini, dia panggil saya sayang. Wah isik. Saya sampaikan ulang kan, dia cuma bilang kayak gini, sayang, saya tidak pernah batasi kamu keluar, saya tidak pernah batasi kamu berteman, gitu. Tapi kamu harus ingat, ini untuk penonton juga yang dimanapun berada sebagai seorang suami. Kamu harus ingat, status suami, saya sebagai laki-laki kan suami. Status suami itu bukan di saat kalian lagi bersama. Ya betul. Tapi di saat kamu jauh dari istrimu, kamu harus jaga status kamu sebagai seorang suami. Nah itu yang saya pegang. Dimanapun saya pergi, dimanapun saya bergaul, dengan siapapun saya bergaul, mau perempuan, laki-laki, saya jalan ini bahwa saya ini seorang suami. Apalagi saya sekarang sebagai seorang ayah. Jadi istri saya alhamdulillah sampai saat ini dia welcome, terus sangat mensupport dengan apapun kegiatanku di luar. Berteman dengan perempuan dia welcome. Ya saya tahu pasti ada cemburu. Ya betul, manusiawi. Pasti manusiawi sekali itu. Cuman ya kembali lagi saya batasi secara bergaul saya dengan perempuan, dan alhamdulillah teman-temanku perempuan semua berteman sama istriku. Ya. Kayak begitu. Jadi ya itu yang saya pegang ya untuk orang ini. Bukan berarti temannya Bang Oda yang cewek kita ajak kenalan juga sama istri. Iya. Wah, betul. Saya kasih kenal semua, begitupun sebaliknya ini istri saya. Bukan hanya istri sih, untuk yang pacaran juga. Ingat, status kalian itu bukan di saat kalian lagi bersama. Status kalian itu ada ketika kalian sedang berjauhan. Asik. Quotes lagi tuh, quotes. Ini Bang Ade. Apa arti kumis di kehidupannya Bang Ode? Iya, di kehidupannya Bang Ode. Apakah itu menjadi identitas Bang Ode atau ada maksud tersendiri atau ada maknanya? Iya, ciri khas atau baca-baca kan mungkin. Pakatangnya deh, pakat. Apa yang akan terjadi kalau Ode tanpa kumis gitu? Akankah itu namanya Ode atau tidak? Apakah hilang karismanya? Saya sebenarnya berkumis ini dulu tidak berkumis, saya bersih sekali. Boleh di stalking di Facebook itu dulu saya bersih, tidak ada kumis sama sekali. Cuman pas saya bertato, mukaku lucu-lucu kalau tidak berkumis sama. Iya. Jadi saya sudah bertato tapi kayak culun sekali pada saat itu. Terinspirasi dari Wak Doyok itu? Enggak. Kalau terinspirasi saya enggak terinspirasi kalau untuk model melengkungnya ya. Tapi kalau untuk berkumisnya, saya berkumis dari 2013. Kalau untuk apa sih arti kumis ini untuk saya pribadi di saat yang begini ya. Kalau kumis melengkung ya karena saya suka yang hal-hal yang unik. Apapun itu, mau mulai dari pakaian, style sama Midi, maklum. Style, penampilan juga sama nih. Iya, kayak fisik, terus apa yang kayak begitu, saya suka hal-hal yang unik, dan bagi saya hal yang unik itu adalah daya tertarik tersendiri. Ya salah satunya kumis melintang ini. Jadi salah satu, kalau
Ode tanpa kumis mungkin bukan ode, jujur karena pernah saya cukur botak, tidak ditahu saya Pak Hama. Berarti ini sudah jadi identitas begitu Bang. Jadi sudah jadi identitas, salah satu identitas saya. Kalau tidak melengkung bukan ode. Iya betul. Ya minimal kalau tidak berkumis bukan ode. Jadi minimal saya harus ada kumis. Iya. Walaupun tidak melengkung. Iya. Karena 4 bulan sekali saya potong. Oh iya. 4 bulan sekali. Rutin perawatan Bang nih. Iya rutin 4 bulan sekali potong. Tapi tidak potong habis, cuma ujungnya aja. Kalau sudah mulai lain-lain potong. Ini anak Bang sudah umur berapa Bang? Kalau yang pertama itu sudah mau 9 tahun. Sudah mau 9 Boy, tahun. sudah cowok. Oh dia ikut sama mamanya. Mamanya. Iya. Yang keduanya? Yang pertama dari yang kedua ini baru mau 5 bulan, 4 bulan lebih. Begini Bang, mungkin spesifik kayaknya ini Bang atau enggak apa-apa. Terlalu bagaimana caranya Bang Ode? Bagaimana nih bahasanya? Membagi waktu atau memberikan pemahaman ke anak pertamanya Bang Ode yang sama mantan istrinya Bang Ode tentang ini perpisahan mungkin belum dapat tuh sampai situ pemikirannya. Aduh, ini yang susah. Bagaimana? Tapi Bang Ode maksudnya masih tetap lancar jalin komunikasi atau bagaimana? Aduh, ini lagi yang susah. Ini yang serunya ini Bang. Bagaimana? Ya semoga nanti kau lihat mamanya. Apa? Mungkin ada juga ungkapannya Bang Ode ke mantan bagaimana tentang anak ini yang tidak bisa tersampaikan tuh mungkin sudah ada jarak begitu mungkin pada saat ini anggaplah ceritanya saya ini mantannya tuh Bang Ode anggaplah ada yang mau disampaikan keluh kesah mungkin nanti mamanya nonton tuh mantannya mamanya nonton. Iya sih. Oke, saya jawab satu-satu dulu Pak. Jadi kalau untuk bagaimana menjelaskan ke anaknya itu jujur kalau saya dengan anakku itu lama terpisah. Dia lebih besar kebanyakan besar di mamanya karena apalagi dari awal kita sudah LDR istilahnya. Betul. Nah untuk apalagi ditambah dengan kemarin kejadian yang tidak semua orang mau toh dan tidak semua orang tidak bakalan mau namanya perceraian toh. Cuman untuk kembali bagaimana menjelaskan ke anaknya tentang perpisahan itu jujur nih kalau saya pribadi setelah perpisahan itu saya tidak komunikasi dengan bukan tidak komunikasi sih. Tidak bisa bertemu dengan anak. Ya ada satu dan lain hal lah. Iya betul. Tidak bisa bertemu dan baru inilah baru bisa ketemu karena anakku sekarang sudah di sini. Ya kalau untuk pesan sendiri untuk mamanya sih ya kalau dia nonton sih tapi kayaknya mungkin dia tidak pernah nonton ini channel tapi ya semoga kalau dia lewat semoga dia nonton ya pesan saya pertama saya minta maaf juga mungkin belum pada saat itu saya belum bisa jadi suami dan ayah yang baik. Ya itu minta maaf pertamanya saya minta maaf bukan berarti saya tidak berani bicara langsung bukan cuman nggak bisa ketemu langsung sama saya pokoknya dilihat anjing banget begitu astaga tidak disensor kan ya tidak gitu tidak apa-apa Bang ya dilihat cuman ya itu kembali lagi mantan istriku itu tidak pernah salah dia cocok sudah ambil keputusan seperti itu ya intinya saya pada saat itu saya minta maaf belum bisa jadi ayah yang baik belum bisa jadi suami yang baik untuk kau ya alhamdulillah sekarang dia sudah ada imam yang lebih bertanggung jawab lah dan alhamdulillah dia sudah dapat suami yang bisa terima anakku juga ya itu sih. Iya kalau pantau sekalipun tidak bisa pantau langsung saya pantau lewat dunia maya dan itu melalui istriku juga sama istriku yang pantauin terus. Kalau saya kan sudah diblokir permanen, dianggap mati. Iya. Begini Bang, pada saat cerai itu Bang tuh, pada saat cerai, rasa trauma itu pasti ada tuh. Iyalah, pasti. Kira-kira bagaimana caranya Bang Ode supaya bangkit kembali dari rasa trauma itu? Mungkin ada tips atau kegiatan apa yang bikin Bang Ode bangkit? Kan habis dari cerai pasti terpuruk Bang Ode ini. Sangat terpuruk sekali pas. Tidak ada sih orang yang mau cerai itu cuman kalau terpuruk sekali bahkan kalau trauma sebenarnya bukan lebih ke sayanya lebih ke perempuannya dan dari situ saya bisa membenahi diri juga. Saya tidak bangga punya 2 istri. Saya tidak bangga pernah nikah terus nikah lagi tidak bangga justru saya merasa gagal belum bisa menjadi imam yang baik toh. Jadi kalau trauma itu pasti ada. Dari situ saya berjanji sih ketika saya kenal perempuan hal-hal yang dulu pernah saya lakukan di masa sebelumnya itu saya tidak bakalan terapkan di kehidupanku ketika saya punya pasangan. Berusaha untuk tidak melukai hati perempuan karena jujur perempuan itu sebenarnya bagaimana hal kecil apapun mereka akan simpan
Mereka akan simpan. Ketika baku tak salah, dia akan mengungkitnya. Dan perempuan itu makhluk lemah. Dan di situ saya baru sadar, ternyata perempuan itu, iya, saya baru sadar dari perceraian itu. Maksudnya saya baru sadar ketika bahwa perempuan itu sudah kodratnya cerewet, sudah kodratnya ngeyel, ngeyel bahasa Jakarta, sudah kodratnya yang susah begitu diatur. Karena memang pada dasarnya tulang rusuk itu bengkok. Betul. Dan kita sebagai tulang punggung, kita tidak mungkin memaksakan untuk meluruskan, pasti patah. Dan itu saya alami. Ketika saya paksa kasih lurus, saya punya itu ya patah, ya berhenti di tengah jalan, tidak mungkin disambung lagi. Dari situ saya belajar ketika bahwa tulang rusuk itu yang bengkok itu kita tidak harus memaksakan diluruskan, tapi kita ikuti alurnya. Karena memang pada dasarnya kodratnya perempuan seperti itu. Betul. Jadi untuk trauma, ya saya pernah trauma, cuman dari situ saya belajar bagaimana saya bisa jadi lebih baik lagi, jadi suami yang bisa bertanggung jawab lagi, dalam artian menurutnya dia saya tidak bertanggung jawab. Betul. Ya saya kan belajar di kehidupanku ini yang sekarang begitu. Tapi saya kalau macam dendam atau apa enggak. Ya. Bahkan ya saya sih maunya pengen jalin silaturahmi itu. Ya, betul, Bang. Begitu, cuman ya mau dia apa aja, komunikasi tidak ada. Kayak begitu. Oke, begini Bang. Kan di bawah Dopi ini ya bisa dibilang Bang Ode dari yang belum jadi apa-apa pertama masuk, sekarang ya bisa dibilang sudah ada lah tuh. Kalau ada tawaran ini Bang dari luar Morowali, dari luar Morowali ini menawar Abang untuk kerja atau jalin kerjasama, entah kerjasama dalam bentuk pekerjaan kah atau dalam syuting begitu, bagaimana kira-kira tanggapannya Bang Ode dengan budget yang lebih besar daripada yang di sini? Ya saya tidak munafik ya. Saya cari uang. Betul. Nah, saya cari uang. Maksudnya ketika ada tawaran di luar, yang saya ini jujur, saya bukan saya bilang karena saya bekerja di IMIP atau apa, tidak. Saya ketika ada pekerjaan di luar dan itu memang dari pihak IMIP dengan tempat kerja saya mendukung, ketika saya bisa jalani dua-dua, saya kenapa tidak? Tapi kalau seandainya dikasih pilihan, kamu tinggalkan pekerjaanmu yang sekarang, kamu ikut ke saya, kalau ikut yang sekarang ini dengan budget yang lebih, ya memang saya cari uang. Ya, betul. Tapi tidak mungkin selamanya di pekerjaanku. Kita lihat dulu dari jenis pekerjaannya. Kalau memang dia itu menjanjikan yang bagaimana, ya saya tidak munafik, saya cari uang, saya bakalan pindah. Tapi kalau cuman hanya sebatas kayak macam di dunia entertain umpama kayak begitu, saya tetap pilih pekerjaanku lah, karena di sinilah piring makan saya. Ya, betul. Di sinilah pertama kali saya dikasih piring, ini piringmu loh, dari piring plastik sampai piring kaca. Ya. Tidak mungkin saya mau buang itu. Tetap walaupun dia budgetnya lebih tinggi, saya tetap ini ke sini. Bang, ada nggak titik jenuh ketika melakukan semuanya? Setiap manusia itu pasti punya titik jenuh ya. Kalau saya pribadi ada titik jenuh itu kayak merasa aduh, saya capek dengan semua ini. Saya tuh pengen sudahilah, biar saya tidak mau kerja terus kayak begini. Jenuh ada. Tapi saya kembali berpikir di usia saya sekarang ini dan saya punya anak. Aduh, kalau saya berhenti ini saya mau kerja apa? Ya walaupun ada tujuan kerjaku untuk ke belakang ada. Betul. Tapi kalau ya di sini sudah stucknya saya. Jenuh pasti ada, tapi ya mau di apa? Saya sudah karyawan tetap di situ. Saya harus kerjakan apa yang menjadi pekerjaan saya. Dan saya tidak akan pernah berhenti sampai ya selagi saya masih sehat, masih ada umur panjang, saya bakalan stay di situ. Ini Bang, sudah mau akhir tahun ini toh Bang. Hah? Apa saja yang seorang Ode sudah capai di tahun ini? Yang menurutnya anggaplah 2020 pasti ada target toh untuk 2021 ini. Target apa saja yang Ode sudah capai begitu? Apa ya? Mungkin karir makin melesat. Yang pertama makin besar. Yang pertama dari jodoh. Jodoh, ya betul Ya. Bang. Di tahun ini saya sudah dapat istri dan dikaruniai malaikat kecil, itu pencapaian yang luar biasa, boy asik. Terus yang saya sudah capai itu yang pertama mungkin kalau yang capai sampai sebagaimananya, waduh, kayaknya bagaimana? Intinya saya. Menurutnya Bang Ode saja. Yang saya capai itu yang dulunya itu agak susah untuk saya bernafas. Sekarang saya sudah mulai agak lega untuk bernafas. Betul. Itu sih. Betul. Ini Bang, mungkin agak aneh Bang. Leganya itu kayak lega, contoh kayak bagaimana tuh Bang? Mungkin cicilan sudah lancar kah atau sudah ada rumah di kampung atau bagaimana? Apa ya? Karena lega versi orang itu. Oke. Lega aku saya yang mungkin yang tadinya ada 4 tempat cicilan sekarang ya sudah 2. Sudah 2 di. Iya. Ya kayak begitulah. Iya. Iya, yang penting intinya kita jalani saja. Hidup tanpa masalah itu bukan hidup namanya. Betul Bang, betul. Kalau kita mau lurus-lurus saja, waduh. Betul. Tidak mungkin juga, pasti ada lika-likunya. Iya. Selama
dari 2018 Bang sampai 2021 ini, bagaimana Bang Hode melihat Bahodopi ini perkembangannya? Oke nih, sorry nih saya minum Iya, tadi. wih santai Bang, kacang Bang. Haus Pak. Iya. Panas juga ini Bang. Dari 2018 sampai sekarang selama saya berada di Bahodopi itu perkembangannya kalau menurut saya itu Iya. pesat sekali. Pesat, iya. Pesatnya dalam artian maksudnya yang dulunya mungkin ya dulu itu kita sampai sekarang kita tidak pungkiri namanya jaringan, mungkin listrik itu kadang masih heng-heng, hilang-hilang. Tapi kalau untuk perkembangannya sendiri kalau menurut saya pesat sekali. Kenapa? Ya untuk dalam kawasan saja itu pembangunannya cepat sekali. Kalau untuk di luarnya ya kita tahu sendiri dari segi listrik umpama. Itu pembangunan sudah di mana-mana dan listrik pun juga sudah mulai masuk sampai ke pelosok-pelosok, sudah ada BTN pun sudah mulai dibangun kiri kanan. Ya kayak begitu sih. Pokoknya ya menurut saya sih ini kalau menurut saya Morowali itu salah satu kabupaten yang berkembang sangat pesat. Betul. Kalau menurut saya sih. Iya. Ini Bang, kalimat penutup ini Bang untuk mengakhiri. Iya, ada pesan-pesan apa? Nah, begini Bang, ini mungkin ada kalimat motivasi untuk Bang Ode, untuk teman-teman yang di luar sana yang baru mau meniti karir, baru memulai karirnya. Mungkin ada kalimat motivasi untuk mereka dari Bang Ode. Oh iya, oke. Untuk teman-teman yang di luar sana, untuk semangat. Oke Mi, kalau motivasi sih pesanku sih, kalau pesanku untuk kalian yang nonton yang mungkin baru mau meniti karir, istilah baru mau cari kerja, pesanku jangan pernah minder, jangan pernah minder, terus jangan pernah merasa bahwa aduh ini tidak sesuai dengan titelku ini. Ya, jangan pernah minder itu. Apapun itu, pendidikan itu bisa diukur men. Jadi kalau kau sarjana ke SMA jangan pernah aduh saya tidak cocok di sini. Intinya pertama pesanku jangan pernah pilih-pilih dalam bekerja. Selagi itu halal, gas. Persoalan image kayak pendidikan itu belakangan men. Karena kita hidup tidak begitu-begitu saja. Kehidupan itu berputar. Jadi ketika itu halal ya jalankan, kerjakan. Dan apalagi kayak macam untuk teman-teman yang mungkin pendidikannya jauh lebih tinggi. S1 mungkin S2, oh saya harus di tempat ini. Jangan ndak mesti begitu. Apapun itu jangan pernah minder dengan keadaan itu. Terus jangan pernah menyerah dengan keadaan. Betul. Iya, kalau kau menyerah dengan keadaan selesai. Iya. Cintai pekerjaan. Iya, cintai Terima pekerjaan. kasih nih, Bang. Oh, Om. Nanti kedepannya kita undang-undang lagi. Nggak apa-apa jadi Bang. Baik, saya senang lagi Selalu malah. ada hati di untuk Bumi Morowali. Pokoknya asal Bumi Morowali, Yoi. datang terus di saya. endorse aman. Iya. Oke, terima kasih. Sekian podcast Kos Bahodopi untuk malam ini. Dan jangan lupa subscribe Kos Bahodopi Bumi Morowali channelnya, dan jangan lupa follow sosial medianya Bumi Morowali di Instagram dan Facebook. See you dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.